Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Today we will discuss many things about pronoun. Jadi hari ini kita akan bahas banyak hal tentang pronoun. Ada subjective and objective pronoun, ada possessive adjective, and yang terakhir adalah penggunaan have dan has. So saksikan lebih lanjut video ini, check it out. Oke, yang pertama sebelum kita lanjut tentang subjective and objective, kita harus tahu what is it pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Seperti bahasa Indonesia, kata ganti dalam bahasa Indonesia adalah saya, kamu, mereka, dia. Ya. Nah, di sini pronoun ada terbagi menjadi dua. Ada subjek dan objek. Seperti biasa kalau kita lihat dalam kalimat kan subjek, predikat, objek. Jadi ada subjek dan objek yang namanya pronoun. Kita akan saksikan apa saja subjek dan objek setelah slide ini. Next is about kind of subject dan object. Macam-macam subjek dan objek. Apa saja macam-macamnya? Ya, subjek ada I, you, they, we, he, she, it. Total ada 7. I, saya, orang kata ganti orang pertama. You, they, we, you, kamu, they, mereka, we, kami sebagai kata ganti orang ketiga tunggal. Dan seterusnya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk benda. Itu masuk ke dalam kata ganti orang ketiga. Jelas ya? Yang berikutnya adalah objek. Objeknya adalah I berubah menjadi me, you tetap menjadi you, they berubah menjadi them, we berubah menjadi us, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, sementara it tetap menjadi it. Lalu apa bedanya subjek dan objek? Seperti biasa, kalau kamu lihat di dalam kalimat dalam bahasa Indonesia, subjek selalu berada dalam posisi yang paling depan, sementara objek berada pada posisi yang belakang atau selalu ada pada akhir kalimat. Kita akan saksikan perbedaannya lagi di slide berikutnya. Oke, di sini kita akan lihat perbedaan antara subjek dan objek. Subject, as we know, the subject always be in front of the sentence. Jadi subjek biasanya terdapat di awal kalimat atau terletak sebelum yang namanya verb atau kata kerja. Ya, kata kerja adalah kata yang kita kerjakan seperti makan, minum, tidur dan seterusnya. Pokoknya namanya subjek sebelum terdapat di kata kerja, itu namanya subjek atau berada di awal kalimat atau sebelum titik. How about the object? Okay, the object always be in the last of the sentence or after the verb. Jadi yang namanya objek selalu berada di akhir kalimat atau lebih tepatnya letaknya setelah kata kerja. Jadi ada di akhir kalimat atau lebih tepatnya setelah kata kerja. Itu perbedaannya. Di sini kita akan lihat contoh dari penggunaan subjek dan objek. For the example, yang pertama adalah she is my friend. Dia adalah teman saya. Kita lihat mana yang termasuk ke dalam subjek. Subjek yang ada di tulisan merah, she. Karena she letaknya berada di depan atau letaknya di awal kalimat, dia masuk ke dalam yang namanya subjek. Sementara yang kedua, they always give me a help. Mereka selalu memberikan saya pertolongan. They karena berada di awal kalimat, dia posisinya sebagai subjek. Kemudian berikutnya give me, give sebagai kata kerja. Ingat yang namanya objek adalah setelah kata kerja baru ada yang namanya objek, yaitu me. Yang ketiga, contoh ketiga, I usually buy them some candy. Saya selalu membelikan mereka beberapa permen. I yang di tulisan merah itu sebagai subjek karena berada di awal atau sebelum kata kerja buy. Kemudian them sebagai objek karena letaknya adalah setelah kata kerja. Sampai di sini jelas ya? Pokok bahasan berikutnya adalah tentang possessive adjective. Apa possessive adjective? Tetap saksikan di slide berikutnya. Oke, kita lihat ini. What is it possessive? Apa itu possessive?
Posesif sama aja artinya dengan kepemilikan atau kepunyaan. Jadi untuk menyatakan benda itu adalah punya kita, kita menggunakan kata ganti kepemilikan ini. Jadi kalau diartikan possessive adjective adalah kata ganti kepemilikan atau kata ganti kepunyaan. What are they? Apa saja contoh dari kata ganti itu? Seperti biasa saya tampilkan pertama adalah subjek I, you, they, we, he, she, it. Ya, I, you, they, we, he, she, it. Oke, kita lihat possessive adjektifnya atau kata ganti pemilikannya. I, kata ganti pemilikannya pasti merupakan my. My titik-titik. Titik-titik diisi oleh apa? Pasti diisi oleh kata benda. Contohnya dengan kata-kata my book. Buku saya, menyatakan kalau itu punya saya. Jadi buku itu punya saya, itu merupakan kata ganti kepemilikan. You berubah menjadi your book, buku kamu. They berubah menjadi their book, buku mereka. We berubah menjadi our, selain buku bisa diganti misalkan our friend, teman kita. Friend karena masuk ke dalam jenisnya noun, kata benda. Kemudian he diganti lagi misalkan his phone, handphonenya dia laki-laki, itu merupakan kepemilikan. She berubah lagi possessive adjektifnya adalah her, contohnya saja her laptop, laptopnya, dan it berubah menjadi it. Itu adalah contoh dari possessive adjective atau kata ganti kepemilikan. Di sini kita akan bahas tentang contoh dari possessive adjective. Contoh yang pertama adalah I will give you my book. Saya akan memberikan kamu buku saya. My book itu sebagai kata ganti kepemilikan. Ingat, yang namanya kata ganti kepemilikan possessive adjective, setelah kata ganti ini dia berkedudukan sebagai noun. Book dia sebagai kata benda. Yang kedua, may I borrow your pencil? Bolehkah saya meminjam pensilmu? Your sebagai kata ganti kepemilikannya, pensil sebagai kata bendanya. Yang berikutnya, my sister gave me a gift. Jadi saudara perempuan saya memberikan sebuah kado. My sebagai kata ganti kepemilikannya sister, dia walaupun dia orang tapi tetap berkedudukan sebagai noun karena real, nyata ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari possessive adjective. Last material is penggunaan verbs have or has. Jadi penggunaan kata kerja have dan has. Apa artinya? Saksikan di slide berikutnya. Seperti yang kalian tahu, verb. What is it a verb? Apa itu verb? A verb berupa kata kerja, artinya kata yang kita kerjakan. Like eat, makan, drink, minum, study, belajar. Pokoknya yang kita kerjakan itu masuk ke dalam kata kerja. Nah, di sini adalah pembahasan have dan has. Have dan has include to the verb, masuk ke dalam kata kerja. Jadi have atau has memiliki arti mempunyai atau memiliki. Punya, milik. Oke, penggunaannya have. Have digunakan untuk subjek yang berbeda-beda. Jadi ada yang menggunakan have, ada yang menggunakan has. Jadi ada subjek yang menggunakan have, ada subjek yang menggunakan has. Yang have, subjek yang menggunakan have ada I, you, they, we. Ingat, ada 4 yang menggunakan have, I, you, they, we. Oke, dan di dalam kurung do, apa maksudnya do? Do digunakan saat menggunakan kalimat bentuk negatif ya. Yang kalimat negatif ciri-cirinya adalah penggunaan not. Jadi kita akan menambahkan do khusus have apabila bertemu dengan subjek I, you, they, we. Yang berikutnya adalah has. Has adalah subjeknya yang digunakan he, she, it. He, she, it itu menggunakan has. Yang di dalam kurung does. Kenapa does? Does digunakan untuk bentuk kalimat negatif apabila dia menggunakan subjek he, she, it, makanya kalimat negatifnya pakainya does. Kita saksikan contohnya selanjutnya ya. Before we look to the example, let's check about the pattern. Apa itu pattern? Pattern adalah pola kalimat. Ya, di dalam bahasa Inggris ada polanya. Di sini ada 3 pola kalimat. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Yang positif contohnya kita lihat subjek I, you, they, we. Seperti biasa I, you, they, we, he, she, it. Ada 7 plus have atau has atau kita sebut sebagai verb 1, kata kerja pertama, plus object.
kalimat negatif. Kita lihat kalimat negatif. Ingat, ciri kalimat negatif adalah penggunaan not. Jadi di sini adalah penggunaannya subjek I, you, they, we, he, she, it plus do or does. Jadi ada subjek yang menggunakan do, ada subjek yang menggunakan does, kemudian plus not, kemudian plus have plus object. Kita lihat hanya menggunakan have saja, walaupun kalimat positifnya tadinya has, pasti berubah menjadi have. Kalimat interrogatif do atau does plus subjek I, you, they, we, he, it plus have sebagai kata kerja pertama plus object. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama, kalimat positifnya adalah she has a new book. Dia memiliki sebuah buku baru. Has menyatakan kepunyaan. Dia memiliki sebuah buku baru. Kenapa dia pakai has? Karena subjeknya she. Yang di awal kalau ketemu dengan he, she, it, dia subjeknya berubah menjadi has. Kalimat negatifnya adalah she does not. Kenapa dia pakai does? Karena subjeknya she. Kita di kalimat sebelumnya yang menggunakan does adalah he, she, it. She does not or doesn't have a book. Kita lihat dari kalimat positif has kok berubah menjadi have, karena ada penggunaan does. Does adalah penambahan is, makanya has-nya berubah menjadi have. Harus seperti itu. Kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, does she have a new book? Apakah dia memiliki sebuah buku baru? Does digunakan kembali, ingat karena dia adalah she, makanya menggunakan does. Kemudian yang berikutnya, have a new book. Itu saja contohnya. Saya harap kamu mengerti. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah rewrite, tulis kembali dari penjelasan dari sebelumnya, dari 3 bahasan yang sebelumnya, dari subjektif, objective pronoun, kemudian possessive adjective, dan verb have dan has, disalin ke dalam buku catatan. Kemudian jangan lupa untuk difoto, kemudian kirim linknya ke link yang ada di GCR Google Classroom. Oke, kelas, see you and good luck, and tetap semangat, sehat selalu.